Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kita mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anakmu mau beribadah mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. 1. Arwah siapa yang dikehendaki Saul? 2. Berapa lama Saul tidak makan? 3. Apa saja yang disajikan perempuan itu kepada Saul? Sekali lagi anak-anak ya. 1. Arwah siapa yang dikehendaki Saul? 2. Berapa lama Saul tidak makan? 3. Apa saja yang disajikan perempuan itu pada Saul? Nah anak-anak diisi ya setelah mendengarkan cerita berikut ini. Dan ayat hafalannya pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 10 ayat 1a. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Sekali lagi ya anak-anak. Matius pasal 10 ayat 1a. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Nah anak-anak, kuasa Tuhan diberikan pada kita, kita tidak perlu takut. Dodo, 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 do. Didi. Kenapa? Kamu mau ngajakin main game ya? Enggak, Dok. Mau minta tolong anterin aku bawa obat ke rumah engkongku. Yuk, mau nggak? Oh, kenapa ngajak-ngajak sih? Kamu jalan aja sendiri. Dok, kalau ke sana ya, aku nggak masalah. Cuma pulang dari rumah engkongku, aku nggak berani karena lewat pohon gede. Hah? Kalau maghrib serem, Jo. Oh? Orang bilang ada Miss Kuntinya. Serem. Oga, kamu kiriran yang serem-serem, kamu ajak-ajak aku. Oga. Jojo mah. Ada si Didi. Hai. Didi mau main sama Jojo ya? Tapi kok denger-denger kayak pakai serem-serem gitu. Main apa itu? Bukannya main, tapi mau antar obat buat engkongnya Didi. Didi minta ditemenin Jojo, karena pulangnya lewat pohon gede itu. Didi takut. Ya udah, Jo, sana Jo. Anterin aja Didi, Dok. Kenapa sih mesti Jojo? Iya aja yang anterin. Emang kamu takut juga ya, Jo? Ingat, Jo, ayat hafalan hari ini yang diajarin Jelingling tuh. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid dan kepada kita untuk ngusir iblis. Jadi harusnya iblis yang takut sama kita karena kita punya kuasa Tuhan Yesus. Bukan malah kita yang takut sama iblis. Dah sana pergi Gigi, temenin Didi. Kalau takut nyanyi aja Jo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, bisa kan? Sana Gigi. Ya udah. Ayo Di, cepetan. Kita pergi. Aku pamit ya Ya, hati-hati. Juga pamit ya, Ayo, jalan sana. Yuk. Ayo cepetan. Jo, aku takut, Jo. Apa sih? Jo, takut, Jo. Dik, ayo nyanyi, Dik.
Nyanyi dalam nama Yesus. Yuk kita nyanyi yuk, Jo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Jo, makasih ya Jo. Kamu sudah anterin aku ke rumah ngkongku, Jo. Makasih ya. Sama-sama, Di. Udah pada balik ya? Iya, Gimana? udah. Digangguin nggak tuh sama kuntilanak, kunti bapak, kunti ibu, kunti-kunti yang lain? Bisa aja. Enggak lah, kan kuasa Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Betul. Nah, gitu dong. Jadi, Iblis bukan ditakuti, tapi dilawan dalam nama Yesus. Nah anak-anak, yuk kita nyanyi sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin bahwa Raja Saul bertanya apakah di tempat mereka ini ada pemanggil arwah? Dan ternyata pesuruhnya bilang ada raja. Masih ada di Endor. Hah? Di Endor? Iya betul, ada di Endor. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Endor. Betul anak-anak, keesokan paginya menyamarlah Raja Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan ditemani oleh 2 orang untuk pergi ke Endor. Perjalanannya cukup jauh anak-anak dari Gunung Gilboa. Ini tempat mereka berkemah. Lalu mereka menuju ke Endor. Lalu mereka sampai di Endor dan hari sudah malam. Dan ketemulah mereka dengan perempuan si pemanggil arwah ini. Lalu Raja Saul berkata, "Hai ibu, bisa bantu saya? Tolong panggilkan arwah untuk saya." Lalu ibu ini bilang, Bapak jangan menjebak saya dong. Kan Raja Saul bilang sudah tidak boleh panggil-panggil arwah lagi. Nanti saya bisa kena hukuman. Bisa dibinasakan. Sudah tidak boleh lagi, Pak. Kalau memang mau dipanggil arwah, sumpah dulu dah. Jangan sampai habis saya panggil arwahnya, kamunya malah melaporkan saya. Gimana? Lalu akhirnya Saul pun bersumpah. Lalu siapa yang harus aku panggil sekarang? Samuel. Hah? Apa? Samuel? Kamu mau menipu aku ya? Wah, kamu berarti Raja Saul dong. Kamu mau menangkap aku? Jangan takut. Sekarang kamu lanjutkan saja deh apa yang kamu lihat.
Lalu si perempuan ini dengan jampi-jampinya dia berkomat-kamit. Dan biasanya roh itu merasuk ke perempuan ini. Lalu perempuan ini bisa berbicara seperti suara rohnya yang dipanggil. Tetapi apa yang terjadi? Roh itu muncul, lalu si perempuan itu bilang, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Perhatikan ya anak-anak, di Alkitab ada kata dari dalam bumi. Sedangkan Samuel anak Tuhan meninggal masuk surga. Jadi itu bukan Samuel yang datang, tetapi itu adalah penjelmaan iblis. Memang iblis itu sangat pandai dan licik anak-anak. Dengan suara seperti Samuel, dia bisa mengatakan apa aja. Kenapa kamu ganggu-ganggu aku? Lalu Saul menjawab, aku sangat dalam keadaan terjepit nih. Apa yang harus aku perbuat? Orang-orang Filistin pun sudah mulai menyerbu aku nih. Dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak mau menjawab aku lagi nih. Melalui mimpi atau melalui perantara nabi. Jadi mau tidak mau aku harus memanggil engkau Samuel. Lalu Samuel menjawab, karena kamu tidak melakukan perintah Tuhan, sebab itu besok kamu dan Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Nah, setelah mendengarkan itu, Saul langsung ambruk karena ketakutan dengan apa yang dikatakan Samuel kepadanya melalui si perempuan itu. Apalagi sehari semalam dia tidak makan apa-apa. Lalu setelah selesai perempuan itu berbicara, perempuan itu melek dan dia mendekati Saul. Saul sampai kaget, ketakutan. Tuanku Raja, saya ada roti nih, dimakan ya, supaya ada kekuatan. Saul gak mau makan. Dan karena terus dipaksa harus makan, si perempuan ini pun mengolah seekor lembu tambun miliknya. Dan lalu ia mengolah tepung untuk dijadikan roti dan dihidangkan ke depan Saul dan para pegawainya. Lalu mereka makan. Setelah makan, kemudian bangkitlah mereka dan berpamitlah. Dan mereka pergi pada malam itu juga. Tapi kali ini Saul sudah melakukan lebih jahat di mata Tuhan. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan sudah berfirman dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-31. Yang mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Nah anak-anak, Tuhan sudah melarang kita agar tidak percaya pada roh atau arwah-arwah. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kuasanya untuk mengusir roh-roh jahat itu. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita. Dan apa yang terjadi pada Saul? Minggu depan kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan untuk tidak percaya kepada roh-roh atau arwah-arwah. Tetapi kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Dan kami diingatkan
kalau Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami diberikan kemampuan, keberanian yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya. Diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.